Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau telah memberkati kami saat kami tidur. Saat ini kami juga mau menerima berkat Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami dengar pagi hari ini. Berilah kami telinga untuk mendengar dan hati pikiran yang terbuka untuk kebenaran-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah ulat menjadi kupu-kupu. Diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17-21. Beginilah firman Tuhan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara ciptaan yang lama menjadi ciptaan yang baru, kita bisa membayangkan proses dari metamorfosa seekor ulat menjadi seekor kupu-kupu. Seekor ulat yang berjalan dengan lambat melalui daun demi daun menjadi kupu-kupu yang memiliki sayap yang bisa terbang dengan cepat dan bisa mengelilingi banyak tanaman. Dari seekor ulat yang memiliki penglihatan yang pendek menjadi kupu-kupu yang memiliki penglihatan yang luas. Dari seekor ulat yang suka daun yang pahit bergetah menjadi kupu-kupu yang suka madu yang manis. Kesimpulannya, ciptaan yang baru jauh lebih baik dari ciptaan yang lama. Dan ciptaan yang baru benar-benar berubah 180 derajat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita menerima Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat kita, hidup kita dijadikan ciptaan yang baru oleh Tuhan. Dari hidup lama kita yang penuh dengan dosa, yang berujung ke dalam maut, setelah menerima Yesus, kita diberikan pengampunan dari segala dosa dan berhak menerima hidup yang kekal. Di ayat 21 firman Tuhan pagi hari ini berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Untuk hal itu kita harus bersyukur. Dengan kematian Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita, maka hidup kita dibenarkan. Semua terjadi bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan bagi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu kita dituntut untuk mengalami hidup di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Hidup takut akan Tuhan dan meninggalkan cara hidup yang lama yang penuh dengan dosa. Ingat, kita sudah bukan ulat lagi, kita adalah kupu-kupu. Kita sudah tidak menyukai daun yang pahit dan bergetah, tetapi kita suka madu yang manis. Kita punya kesukaan yang baru. Mulailah mengisi hidup kita dengan kesukaan yang baru seperti membaca Alkitab setiap hari, berdoa, bersekutu dengan teman-teman seiman, dan juga bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan. Disitulah iman kita akan terus bertumbuh.
orang-orang di sekeliling kita bisa melihat dan juga merasakan ada Kristus di dalam hidup kita. Itulah ciptaan yang baru. Sebagai ciptaan yang baru, ayo kita bersemangat melayani Tuhan, tidak menyia-nyiakan hidup untuk hal yang tidak berguna. Kita sudah menjadi kupu-kupu yang siap terbang memberitakan kabar baik bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa semua manusia. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, dosa-dosanya diampuni dan dijadikan ciptaan yang baru, yang memiliki pengharapan di dunia ini dan memiliki hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kasih-Mu yang luar biasa, yang telah menebus kami dari segala dosa melalui kematian-Mu di kayu salib. Oleh karena itu, setiap kami yang percaya kepadamu dijadikan ciptaan yang baru. Sungguh kami sangat bersyukur. Itu bukan karena kebaikan kami, tapi karena kasih karunia-Mu saja. Kami terima berkat Tuhan yang berlimpah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.